Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini penulis eh, mungkin singkat saja ya, mau ngomong soal ban. Jadi eh, kan selama ini penulis masih berpikiran positif lah ya, bahwa kembangan selang-seling itu ya macam banyak Nmax ini itu sudah dipertimbangkan masa-masa, diuji apa dengan baik gitu ya. Jadi apa minim lah, minim minim di jalan eh, mulus. Terus dicoba kalau rasanya ngerem gimana, dicoba ketika akselerasi gimana gitu ya. Tapi eh sebelumnya penulis merasa ini nyobanya kurang banyak. Jadi mereka ini nggak melakukan uji coba di jalan licin. Jalan licin terutama bukan cuma basah tok ya, bukan cuma wet, tapi yang apa namanya, ada lumpurnya juga, ada tanahnya juga. Jadi campuran air dengan tanah yang jadi lumpur. Ini level licinnya wah jauh sekali ya bila dibanding jalan yang cuma basah itu ya, jauh sekali. Apalagi kalau tanah yang basah, wah beda lagi tuh, levelnya lebih tinggi lagi. Nah apa, kalau yang licin basah ini ya penulis masih menganggap oh pabriknya kurang uji. Jadi kan kalau di jalan licin Nmax ini kan eh, pengendalian itu bisa kacau ya. Jadi ban depan bisa apa, bergeser kiri kanan, ban belakang bisa geser kiri kanan. Nah karena apa, ban depan dan belakang itu biasanya nggak sama, apalagi diameternya juga beda, goyangannya jadi apa jenenge, ngacak gitu. Jadi goyangan depan dan belakang itu bisa beda. Nah ini menyebabkan uh, ngeri ketika jalan licin. Jadi terutama kalau habis musim panas gini, terus hujan, jalannya semi bertanah gitu ya, ngeri banget itu. Motor bisa ing 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 ing, kadang kiri kanan depan bareng, depan belakang ke kirinya bareng, kadang beda, kadang berlawanan, yang belakang ke kanan, yang ke kiri, yang depan ke kiri. Sesuatu yang ya ngeri lah. Makanya kalau hujan-hujan itu penulis nggak berani kencang. Iya karena bannya ini yang tidak mendukung pola kembangan ban. Mau ganti tapi sih tebel ya. Udah setahun sih tebel lah ya. Jadi kalau yang nggak pernah mengalami jalan bertanah sih ya, mungkin nggak ngerasakan. Kalau jalan cuma basah tok ya, nggak terlalu ngeri. Kalau penulis sendiri nggak kenceng-kenceng banget, nggak berani kenceng, nggak kayak waktu
bannya simetris ya, ban kembangan simetris. Waktu pakai ban kembangan simetris, wow, wis jalan gaspol, jalan 100 gitu, no problem. Ini penulis alami waktu naik Suzuki Spin, naik Honda Supra Fit X Shogun, apa maneh Honda Fit, sing kembangane simetrik, jalan gaspol, hujan-hujan, no problem. Jalan basah sangat basah, sampai ngawang gitu nggak masalah, sampai ban terasa ngambang itu nggak masalah. Tentu simetrisnya jangan yang kembangan tahu ya. Kalau yang kembangan tahu beda lagi. Kalau yang kembang tahu itu jalan segitu, wah wis bisa geser ke kiri sendiri, ke kanan sendiri, ngikutin apa jenenge, ngikutin angin ya. Jadi kalau ikutin di belakang bis gitu ya, bisa kepaksa masuk. Terus ada truk salipan gitu, kita mengarah ke truk itu, wah ngeri lah ya. Kalau lagi keluar kota pakai kembangan tahu, wah wis niat mati gitu. Jadi kalau jalan di atas 100 pakai kembang tahu gitu, kendaraan di papasan kan anginnya itu mengarah ke kendaraan tersebut. Motor kita itu bisa makin mendekat ke arah kendaraan yang berlawanan. Makin berbahaya kalau gandengan. Gandengan kan panjang, kita akan diarahkan sama angin ke arah gandengan tersebut. Ini kalau hujan, tapi ya kalau hujan. Jadi motor bisa ke kanan sendiri. Itu pengalaman yang menegangkan. Jangan pernah pakai kembang tahu ya. Kalau motornya motor trail, mau dipakai di jalan ya gantilah, ganti ban sport, ban gondol pun nggak masalah, malah masih jauh lebih sip daripada ban kembang tahu. Kalau misalnya hujan-hujan gitu, karena sedikit-sedikit ada gripnya lah, daripada kalau kembang tahu. Kalau kembang tahu itu wis ban nggak ngegrip blas kalau di jalan aspal ya, karena memang bukan peruntukannya ya. Ban selik itu kalau dipakai hujan-hujan masih bisa kok dipakai kencang. Lihat aja MotoGP sopo itu, Pole Espargaro siapa, Brad Binder ya, yang sopo itu sing hujan-hujan bannya tetap nggak ganti, pakai ban slick. Memang lebih pelan, tapi pelannya MotoGP berapa ya? Jalan 300 ya. Walau ngomong top speed turun jadi cuma 340. Ya 340 itu tinggi ya kalau untuk motor jalanan. Jadi kalau mau ya lebih aman pakai ban slick daripada pakai ban kembang tahu. Iya, penulis sendiri karena dulu sering beberapa kali pakai motor ban gundul. Ya nggak terlalu ngeri lah, kecuali di jalan gini gitu ya, jalan yang agak keriting terus tikungan gitu, penulis baru agak pelan-pelan kalau hujan. Kalau nggak hujan ya enggak. Jadi pakai ban gundul itu sebenarnya nggak terlalu ngeri kok, dibanding ban ini juga ya, ban yang kembangannya nggak simetris ini ya, jauh lebih ngeri ban nggak simetris daripada pakai ban gundul asli. Oh iya sih, penulis waktu bannya gundul juga masih berani jalan 80, jalan 90, jalan gaspol pun ketika hujan ya. Apalagi kalau cuma basah tok, nggak ada lumpurnya jalannya. Sewani walaupun bannya gundul. Remnya apa masih pakem? Ya masih pakem, asal tahu caranya ya. Seperti biasa. Ngerem belakang dulu, baru depan. Walau depan gundul, belakang gundul,
no problem. Yang penting cara apa, urutannya pas. Nah ini bicara soal rem ini loh yang bikin penulis sama sekali nggak respect dengan apa, dalam tanda kutip, ahlinya ban. Jadi ban yang apa jenenge, kembangannya agak rata itu, ternyata ya ketika penulis nguji rem ya, rem depan, penulis coba buat rem ban depannya ngelok, dan tentu uji gitu nggak di jalan raya ya, di jalan perumahan penulis itu loh, yang apa, pavingan itu, ketika kalau pulang kerja kan ya sering lihat jalan pavingnya. Nah itu penulis uji di situ. Penulis sebenarnya sih nguji kampas reme ya, kampas reme sih pakem apa enggak, dan penulis sengaja saat mengerem itu nggak pakai rem belakang, sengaja itu, sengaja nggak pakai rem belakang, pakai rem depan toh. Kecepatannya tentu ya nggak kenceng-kenceng banget, paling cuma 40 lah, 30-40, terus tekan rem sekuat mungkin ya di bagian depan. Suatu apa, cara protokol yang salah ya, karena kalau ngerem kan harusnya belakang dulu kalau yang baik. Ini penulis ngerem depan toh, dan langsung sekuat tenaga. Jadi kalau protokol rem yang baik itu kan belakang dulu, terus kalau neken rem itu mulai dari lemah ke kuat, dan selanjutnya disesuaikan dengan sesuaikan dengan limit dari grip ban depan. Makin kuat daya pengereman, makin banyak beban berpindah ke depan, makin kuat grip ban depannya, dan kekuatan pengeremannya sebaiknya ditambahi kalau ingin optimal. Kalau ingin daya berhentinya lebih baik, tenaga di rem depan itu harus makin ditambah seiring dengan perubahan distribusi berat. Nah, terus, oh iya, saya ngomong rem, perasaan rem belakang penulis jadi nggak begitu pakem ya semenjak ganti kampas rem punya Fiction katanya. Entah apa desanya beda ya. Jadi harganya katanya lebih murah, tapi yo rasanya kok nggak pakem ya. Apa entah apa beda gitu mungkin rasanya. Nah, waktu nguji rem itu, balik lagi ke topik. Waktu nguji rem itu kan tekan kuat ya. Apa yang terjadi? Motor itu bisa geser sendiri ban depannya, kadang ke kiri, kadang ke kanan, kayak gitu loh. Jadi kan selama ini penulis itu kalau ngerem, waduh boy, kalau ngerem kan selalu belakang dulu terus depan. Jadi penulis ya belum pernah lah memaksa untuk ban depan itu ngelok ya. Nah ternyata ketika ban depan ngelok itu ban bisa bergeser sendiri ke kiri atau ke kanan. Ini penulis lupa ini apa, kembangannya gimana sih, tak penulis turun dulu sementara ya. Rasanya sih kembangnya model kalau dilihat dari belakang di bagian depannya itu gini ya, bentuk V gitu, tapi V-nya saling silang.
penulis berhenti dulu sih. Ya semoga tadi bisa lihat ya, seperti itu ban motornya penulis. Jadi dengan kondisi ban motor seperti itu, ketika penulis melakukan pengereman sehingga ban depan ngelok, ban itu bisa geser sendiri, geser ke kiri, geser ke kanan, kadang sedikit, kadang banyak. Mungkin tergantung dari pas lagi kena kembangan mana bannya itu ngelok. Kalau pas kena yang apa tadi itu kan saling silangnya sudutnya beda-beda. Kalau pas kena sudutnya kecil, pengslenya kecil, bergeser ban depannya kecil. Kalau pas banyak, bergesernya banyak. Nah, tapi ini yang apa bikin ngeri ya. Bikin ngeri. Ini artinya kalau pas kita melakukan pengereman terus apa ban depan ngelok, nggak peduli motornya sestabil apapun, itu pasti bannya akan belok sendiri. Ngeri ini. Padahal itu penulis lakukan di jalan kering loh ya, bukan jalan yang apa, bukan jalan yang basah. Apalagi kalau nanti dilakukan jalan yang basah, makin anu lagi, makin liar lagi gerakannya. Asli dah, setelah melakukan percobaan itu, wah wis, tingkat respect penulis pada dalam tanda kutip ahlinya pabrik ban itu turun drastis ya. Turun anjlok anjloke. Apa-apaan itu ya, apa-apaan. Bukannya nambah aman tapi malah bikin makin bahaya. Karena ya penulis tahu bahwa kadang yang melakukan pengereman darurat itu kalau motornya benar-benar stabil itu bisa tetap lurus. Kalau jarang sih ya, biasanya karena orang kalau jalannya kencang itu jalannya meliak-liuk ya, jarang lurus ini terus harus butuh rem, jarang. Seringnya kiri kanan untuk ngikutin arus. Nah ini loh yang bikin penulis nggak respect gitu, kembangan nih. Padahal posisi penulis tegak gini loh berkendaranya, direm bisa belok kiri atau kanan sendiri. Penulis nyobanya beberapa kali dan maaf nggak penulis rekam, atau penulis rekam tapi sudah lupa yang mana ya. Mungkin pas lagi dihentikan awal-awal terus ngerekam, tapi wis sembuh sing di videone wis lali. Tapi penulis ngerekam itu wis malas melakukan lagi ya, karena ya sulit kelihatan, cuma bisa di feeling ya, cuma bisa di feeling.
apalagi kamera penulis ya 30 fps aja gak kuat ya. Resolusi aslinya mungkin sekitar 15 fps-an gitu ya. Kalau pas lagi frame-nya butuh kecepatan tinggi. Jadi ya nggak bisa nangkep. Terus nggak usah yang gitulah. Untuk nangkep goncangan naik turun ke atas ke bawah dari kendaraan lainnya nggak iso kameranya penulis. Tapi intinya gitu. Penulis sudah melakukan beberapa kali. Penulis ngerem depan tok ya. Sampai bane ngelok. Aslinya sih sebenarnya pingin menguji remnya depan ya, pakem apa enggak. Pakem. Tapi efek apa ban ke kiri ke kanan itu penulis kaget, nggak nyangka sejelek itu ternyata ban dengan kembangan yang nyisih itu ya. Barangkali itu juga ya yang bikin pabrikan Eropa yang apa kembangannya nyisih juga itu untuk bikin kembangan terbalik. Sama aja sih rasanya, sama aja, cuma berkurang lah efek apa melingse-melingsenya itu berkurang kalau kembangannya dibalik. Jadi kalau kembangannya dibalik kan nggak jadi V tapi jadi kayak A gitu ya, sama aja ya rasanya, sama aja ngelingse itu. Maaf ya penulis jadi nggak respect lah ya sama yang desain ban mengsle. Oke dah kalau di mobil ban mengsle itu sekarepmu. Tapi kan mobil rodanya 4, mau depan geser kiri kanan no problem, karena ya apa nggak akan jatuh lah ya. Beda kalau motor, apalagi ban depannya dibuat geser ke kiri, geser ke kanan. Loh mas kan ada ABS. Ya kalau ABS-nya kayak NMAX itu gampang rusak karena nggak becus, pabriknya buat spakbor. Jadi kena air terus, akhirnya ngumpul, airnya masuk ke unit ABS, akhirnya gampang kongslet, akhirnya jadi rusak. Terus karena harganya dianggap nggak terjangkau, di bypass, sehingga akhirnya motor itu tulisannya ABS tapi ABS nggak difungsi no. Apalagi banyak ya orang safety riding itu ngajarinya ngawur. Dibilang ya kalau misalnya kecepatan di atas apa di atas 80 km per jam pakai rem itu rem depan toh, sembuh alasan opo wis. Alasan ngawur apa yang mereka ungkapkan. Bikin teori sendiri, bikin teori yang nggak ada negara manapun yang menerapkan hal itu. Amerika pakai depan belakang bersamaan kalau untuk resminya. Di beberapa negara bagian itu ngajari belakang duluan. Di Kanada ngajari belakang duluan. Di Belanda ngajari belakang duluan. Di Inggris nggak ada sebutan itu, tapi ya mungkin ngomongnya depan tok nggak masalah ya. Tapi mereka ngajari juga apa jenenge, kalau ngerem itu harus bertahap, ojo sampai ngelok. Nah masalahnya ajaran internal kita itu bukan perlahan makin lama makin kuat, tapi apa, dikocok mas, dikocok, rem depannya dikocok. Jadi rem depan dikocok.
disuruh dikocok. Apa yang terjadi kalau dikocok? Penulis pernah coba juga, ya penulis sudah posting videonya juga. Hasilnya apa? Bannya ngelok mas. Ya itu juga, ban sempat hilang grip. Saat itu penulis nggak terlalu terasa motornya geser ke kiri atau ke kanan, karena begitu ngelok penulis lepas. Kan dikocok toh, jadi dikocok ban ngelok lepas, kocok ban ngelok lepas. Tapi ya itu berbahaya juga ya, karena ban sempat hilang kendali. Kalau kecepatannya lebih dari 100 atau lebih dari 80, penulis duga itu sudah telepok gitu ya, langsung begitu licin sekali langsung telepok. Tapi karena penulis jalannya nggak kencang, lateral gripnya masih ada lah ya, jadi nggak jatuh motor. Nah ini penulis terakhir lakukan, ngerem, bikin ban depan ngelok sengaja, kecepatannya sedikit lebih pelan. Penulis biarkan ngelok, nggak dilepas, ban bisa geser. Nah kebayang bila ada pemilik NMAX ya, atau motor Aerox, atau motor Yamaha lain yang spapornya kependekan ya, unit ABS-nya udah rusak, di bypass karena karena biaya ABS, unit ABS-nya kemahalan. Dia itu nuruti ajaran bodohnya dari JDDC dan RDL, Jakarta Defensive Driving Consultant sama Rifat Drive Lab ya, yang harusnya nggak usah cawe-cawe ngajari rider motor lah kalau dia ngertinya cuma untuk mobil ya. Jadi dari RDL, dari JDDC, ajaran bodohnya itu mengajarkan bahwa kalau di atas kecepatan 80 km per jam pakailah rem depan dulu. Rem depan. Kalau pengereman darurat dikocok, apa yang terjadi? Pasti telepok orangnya, pasti jatuh orangnya, karena penulis sudah nyoba sendiri dan ternyata ban depan ngelok ketika melakukan rem dikocok. Sampai sekarang nggak ada orang dari safety riding, dari instrukturnya itu yang berani posting video rem dari kecepatan 100 km per jam. Kalau penulis, sudah penulis lakukan. Waktu pengereman dari kecepatan 100 adalah entah ya, 90 berapa gitu. Pokoknya mendekati 100 adalah 3,2 detik. Dan menulis cari-cari video dari India, itu mereka kalau ngerem ya waktunya sekitar segitu juga. Ada yang 3 detik, ada yang kurang dari 4 detik lah rata-rata. Itu mereka pakai motor lagi, dan penulis pakai motor NMAX ini. Tapi intinya ya, ban itu sangat berpengaruh. Ban itu bisa mematikan kita juga, apalagi kalau kita nuruti ajarannya JDDC sama RDL. Jadi hati-hati kalau milih ban ya. Ban itu yang baik ada garis tengahnya kalau untuk kita, karena jalan kita nggak selalu jalan mulus kayak di Jepang sana. Makanya kita jangan terlalu terpengaruh sama ajaran suspensi, ajaran ya termasuk oli ya, ajaran telapak bannya orang Jepang. Situasinya beda. Sini jalannya kayak gini nih, jalannya keriting, mau yang aspal pun banyak tambalannya juga. Jangan disamakan. Ya wes begitu sajalah ya.
Hati-hati dengan ban. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.